Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Retna Indur Tafi'i dengan NIM 540341949 dari Prodi Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi makalah yang telah saya buat, yaitu tentang hubungan manusia dan teknologi, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Yang pertama, kita akan membahas sedikit mengenai latar belakang hubungan antara manusia dan teknologi. Banyak sekali pengertian manusia maupun penggolongannya. Manusia dapat diartikan berbeda-beda menurut biologis dan rohani. Secara biologis, manusia dapat dikatakan sebagai Homo sapiens, artinya spesies mamalia yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dibandingkan dengan spesies lain. Lalu berbicara mengenai teknologi, kita ketahui bahwa sebenarnya sejak dulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akalnya, manusia ingin keluar dari masalah, ingin hidup dengan baik, lebih aman, dan sebagainya. Lalu, pada makalah ini, kita juga akan membahas mengenai rumusan masalah. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengertian manusia dan teknologi. Yang kedua, bagaimana hubungan manusia dan teknologi itu sendiri. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu secara khusus, makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan. Lalu, manfaat dari penulisan makalah ini yaitu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita yang berkaitan dengan hubungan manusia dan teknologi dalam kehidupan serta dampak yang akan ditimbulkan. Pembahasan mengenai pengertian manusia dan teknologi. Yang pertama, kita akan membahas apa pengertian dari manusia itu sendiri. Kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang luar biasa kompleks. Manusia merupakan paduan antara makhluk material dan makhluk spiritual. Lalu, terdapat beberapa pengertian manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Nicholas D. Manusia adalah bineka, tetapi tunggal. Bineka karena ia adalah jasmani dan rohani, tetapi tunggal karena jasmani dan rohani merupakan satu barang. Yang kedua, menurut Abhineno, manusia adalah tubuh yang berjiwa dan bukan jiwa yang abadi atau yang terbungkus dalam tubuh yang fana. Selanjutnya, yaitu pengertian menurut Upanishad. Manusia adalah kombinasi dari unsur-unsur roh, jiwa, pikiran, dan prana atau badan fisik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu teknologi. Teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia. Tekno yang berarti keahlian dan logia yang berarti pengetahuan. Pada awalnya, makna teknologi terbatas pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Ia tak terbatas pada benda berwujud saja, melainkan juga benda tak terwujud, semisal perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Terdapat juga pengertian teknologi menurut para ahli. Yang pertama, dari M. Mariono, teknologi adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menurut Jack Welch, teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Yang ketiga, menurut Gary J.
Teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah. Membahas mengenai hubungan antara manusia dan teknologi. Manusia dan teknologi adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan pada era modern pada saat ini. Kita tahu bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini seakan-akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Hubungan manusia dan teknologi ini bisa ditemui di setiap aktivitas yang kita lakukan. Manusia tidak akan pernah lepas dari sebuah teknologi, sehingga teknologi saat ini merupakan bagian dari kebutuhan pokok yang harus wajib dirasakan dan dinikmati manfaatnya, selain kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Hubungan saling menguntungkan antara manusia dan teknologi mengalami perkembangan dari abad ke abad. Dalam tahap awal, teknologi dapat dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah dan keterampilan yang dikumpulkan dari pengalaman. Dalam tahap ini, teknologi dapat berdiri sendiri, lepas dari sains, dan ini berlangsung menjelang zaman revolusi industri. Perkembangan teknologi ini mencakup bidang pertanian, kedokteran, dan mekanik. Dalam fase ini, perkembangan teknologi tidak bergantung pada sains, bahkan lebih maju daripada sains. Hubungan antara manusia dan teknologi sangatlah erat, karena teknologi telah memberikan sumbangan besar bagi kehidupan manusia, seperti dalam bidang transportasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Dari sinilah mengapa banyak orang yang menyatakan bahwa hidup di zaman modern saat ini sulit dipisahkan dengan yang namanya teknologi. Itu karena hidup mereka sudah bergantung dan mengandalkan pada teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak harus bergantung selalu pada teknologi. Karena apabila kita bergantung dan tergila-gila pada teknologi, dan lalu menggunakan sumber daya alam secara tidak terkontrol dan mengabaikan penyakit kehidupan masa depan, tanpa disadari teknologi yang telah diciptakan oleh sains modern secara tidak langsung menjadi alat penghancur bagi kehidupan manusia, baik kehidupan sosial mereka maupun kehidupan mereka sebagai bagian dari alam semesta. Sebagai manusia yang hidup di era modern seperti ini, di sisi lain, teknologi tak hanya menjadi sebuah benda-benda yang bernilai manfaat positif saja, tetapi masih banyak hal juga dari sisi negatif yang perlu ditinjau kembali dan diwaspadai dari berkembangnya teknologi. Sebab benda-benda teknologi tak hanya memudahkan kita manusia, tetapi sekarang seolah-olah manusia diperbudak oleh sebuah teknologi. Jika ada teknologi baru, kita manusia cenderung akan ingin mengetahui dan menggunakan serta membeli produk teknologi baru tersebut. Sehingga keinginan tahunan kita sebagai manusia, yang manusia perlu teknologi, sekarang telah berubah menjadi manusia sangat butuh teknologi. Fenomena perkembangan teknologi dan manusia saat ini, yaitu teknologi sebagai gaya hidup, merupakan sebuah kiasan bagi manusia itu sendiri sebagai pengguna teknologi. Banyak dari manusia yang mengikuti perkembangan teknologi. Pada dasarnya, mereka hanya ingin menyesuaikan kebutuhan hidupnya dari manfaat perkembangan teknologi itu sendiri. Dapat dikatakan penggunaan teknologi itu tergantung dengan kebutuhan penggunanya itu sendiri. Sehingga karakter benda teknologi yang digunakan oleh seseorang adalah cerminan dari gaya hidup orang itu sendiri.
Tetapi masih banyak juga manusia yang hanya menggunakan teknologi tidak hanya karena kebutuhannya, tetapi karena gengsi, agar tidak dicap sebagai manusia yang ketinggalan zaman, atau bahkan hanya ingin memiliki benda-benda teknologi yang kini sedang menjadi tren, sehingga ia hanya ikut-ikutan untuk menggunakan dan memanfaatkan alat teknologi tersebut. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa teknologi dan manusia tidak akan pernah bisa dipisahkan. Manusia selamanya akan tetap membutuhkan teknologi dalam memudahkan aktivitasnya. Manfaat dari teknologi akan bisa dirasakan apabila manusia itu sendiri bijak dalam menggunakannya. Sehingga teknologi yang terus berkembang kelak mungkin akan terus membawa ke kehidupan peradaban manusia yang lebih baik dan maju dari era sekarang. Dan bahkan mungkin dengan adanya teknologi-teknologi kelak yang belum diketemukan, hal yang saat ini belum tentu bisa kita lakukan sebagai manusia. Mungkin saja suatu saat bisa kita lakukan atas manfaat dari sebuah penemuan teknologi. Demikian penjelasan mengenai makalah yang telah saya buat. Kritik dan saran akan selalu saya tunggu demi perbaikan untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.